Oke, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, tentu. Baik, Pak. Oke, ya tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, terus selalu diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di meeting ini, yaitu di pembelajaran tatap maya di mata pelajaran Agribisnis sama Perkebunan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang penyusunan perencanaan program ya. Oke, sebenarnya Bapak akan share materi yang Bapak. Iya. Mitul Janah, bisa pimpin doa dulu sebelum kita masuk lebih dalam? Ya, baik teman-teman, belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih banyak ya untuk Janah telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga yang kita lakukan sebentar itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sudah hadir semua ini? Saya lihat dulu, kita kan jumlahnya sekarang. Oh ya, di sini ada Nilu Cynthia Dewi dengan berdua itu dengan siapa itu ya? Kadek Citrawati. Kenapa Kadek? Enggak, HP-nya rusak ya? Iya, Pak. Oke. Berarti ya enggak apa-apa ya. Jadi nanti kalian kalau HP-nya rusak, kalian bisa makan berdua ya, supaya bagus. Oke. Ya, kembali lagi ke materi. Minggu lalu kita telah membahas tentang teknik pengajiran pada lahan datar dan lahan miring. Ya, ada yang masih ingat perbedaan mendasar pada teknik pengajiran pada lahan datar dan lahan miring? Ya, angkat tangan yang masih ingat. Silakan, kalau ada angkat tangan. Ada yang ingat? Kalau yang lahan miring kemarin bagaimana cara pengajirannya? Ada perlakuan tambahan enggak? Andi Aris mungkin? Ya, silakan Andi Aris. Perbedaannya adalah jika lahan miring harus membuat teras-teras. Oh iya, jadi di lahan miring harus dibuatkan teras-teras. Ada yang tahu enggak apa tujuan dibuat teras-teras? Ya. Angkat tangan ya, coba siapa? Rani, ya silahkan. Supaya tidak terjadi. Supaya apa Rani? Tidak terjadi longsor. Supaya tidak terjadi longsor. Ya. Jadi saya simpulkan ya, pengajiran pada lahan datar dan lahan miring itu yang membedakan adalah kalau di lahan miring itu kita harus membuat namanya teras-teras. Nah, teras-teras tadi seperti yang dikatakan teman kalian, benar sekali bahwa supaya tidak terjadi longsor atau erosi. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian Muhammad Andi Aris dan Putu Rani yang telah menjawab. Oke.
Ya. Nah, di sini kalian melihat ada gambar, ya. Di situ ada pola segi 4 dan pola segi 3. Ya, dalam pengajiran itu biasanya para petani itu menggunakan pola segi 4 dan pola segi 3 ya. Nah, ini untuk pertama-tama kita untuk persepsinya sebelum kita masuk sebentar ke bagian inti ya. Menurut kalian ini pola segi 4 ini rapi atau tidak? Rapi. Ya. Nah, ini berarti ada yang namanya perencanaan ya. Ya. Ada namanya perencanaan. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke materi ya. Nah, coba bayangkan kalian jika kelapa sawit atau tanaman perkebunan jika ditanam itu tidak berdasarkan suatu perencanaan, maka apa yang terjadi? Ya, bayangkan ya. Kalau ini pembuatan pola tanam ini kalau tidak sesuai dengan rencana, apa yang terjadi? Maka akan kacau kan? Nah, dalam hal ini mungkin kegiatan seperti pembuatan tiang pancang dan sebagainya atau penentuan waktu itu harus ditentukan terlebih dahulu ya, supaya dalam kegiatan pemancangan itu kita tidak ada kendala yang berarti. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita ya. Jadi selain kita nanti melakukan penyusunan perencanaan di pertemuan berikutnya, kita akan melakukan kegiatan praktek ya. Di sini nanti kalian akan mampu mengelola teknik pengajaran tanaman perkebunan dengan baik dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu menyajikan hasil teknik pengajaran tanaman perkebunan dengan benar. Ya, teknik pengajaran itu harus baik dan benar, harus sesuai dengan SOP atau standar operasional. Ya, kita akan masuk ke perencanaan. Ya, perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Nah, itu dia. Jadi siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukannya, ya. Terus yang akan dicapai itu apa, seperti itu ya. Nah, supaya pertanian itu berjalan baik dan benar, maka harus konsisten ya. Di lapangan itu harus rapi, dari pengaturan jaraknya itu harus lurus dan teratur. Nah, salah satunya yaitu dengan cara perencanaan itu tadi ya. Apa yang harus dipelajari agar dapat melakukan teknik pengajaran tanaman dengan benar. Nah, yang harus dilakukan ialah menentukan jarak tanam. Terus menentukan pola tanam. Terus yang ketiga adalah menentukan alat dan bahan. Dan yang keempat adalah melakukan proses pengajiran. Nah, bagaimana sih menentukan jarak tanam? Kita akan melihat. Nah, ada yang paham? Enggak? Paham, Pak. Ini contohnya ya. Nah, sudah kelihatan. Nah, yang kedua adalah menentukan pola tanam. Seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, pola tanam itu di lahan perkebunan sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang pola segitiga sama sisi dan pola
persegi atau segi 4. Nah, sekarang kalian lihat pola segitiga sama sisi. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, yang paling sederhana kita menggunakan pola tanam persegi 4 ya. Ini seperti ini. Gambar alat dan bahan dalam pengajiran tanaman. Nah, inilah yang tidak boleh ketinggalan apabila kita melakukan perencanaan pengajiran ya. Ya, kita lihat di sini 1, tali rafia. 2, patok kayu. Yang ketiga, palu. 4, mal kayu persegi. Nah, ada yang masih kurang enggak dari gambar yang Bapak tampilkan ini? Kira-kira apa yang kurang? Ya, silakan. Citra. Iya. Silakan Citra. Parang, alat pelindung diri, meteran, kompas. Video, mudah-mudahan bisa terdengar oleh kalian. Untuk tim pemancang terdiri dari 2 orang penarik tali, 2 orang pemancang, dan pembawa tiang pancang. Kita masuk ke simulasi kebun. Seperti contoh di sini, dapat kita lihat keadaan kebun kita. Katakanlah saat ini kita akan mengajir atau memberi jarak tanam pada kebun kita, yaitu dengan jarak 9 meter kali 7,8 meter di lahan seluas 100 kali 100 meter. Banyak teori dan teknik cara yang dapat kita gunakan untuk mengukur dan memancang atau mengajir lahan seperti ini. Setiap cara yang kita gunakan bisa jadi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita yang menyikapi dan memilah mana yang lebih baik dan lebih memudahkan kita. Ketika kita Di sini kalian tadi sudah mempelajari materi ini, maka kalian diminta untuk melakukan pengajaran tanaman perkebunan sesuai dengan format berikut ini. Nah, ini pertanyaannya ya, ada halaman judul, waktu dan tempat pelaksanaan, alat dan bahan, prosedur kerja dan langkah kerja, terus dokumentasi hasil kerja. Oke, selamat ini. Silakan. Ya, silakan kalian kerja, silakan saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman kalian ya, bisa memanfaatkan kolom chat ya. Kalau ada yang tidak jelas bisa kalian tanya ke Bapak Guru ya. Kalau yang sudah selesai tinggal di foto, terus angkat tangan untuk presentasikan. Putu Rani Diantari untuk mempresentasikan. Yang kelompok 2 mendengarkan ya, melihat ya. Ya, silakan Putu. Ya, saya dari kelompok 1, nama saya Putri Diantari. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan. Saya akan mempresentasikan cara pengajaran tanaman kelapa sawit. Jarak tanamnya 9 x 9 x 9 meter. Luas lokasinya 1 hektar. Waktu pelaksanaan 19 September. Muhammad Andi Aris dari kelompok 2. Diskusi kami, Pak. Tanaman kelapa sawit meter. Luas lokasi 1 hektar. Waktu pelaksanaan 11 September sampai 15 September. Dan namun ada beberapa yang masih kurang. Ini ada yang belum ada tadi, apa namanya? Ini kotak P3K. Kotak P3K-nya tolong ditambahkan ya di bahan ya. Iya, Pak. Karena itu nanti Iya, Pak.
sangat penting. Kan yang namanya kerja itu membutuhkan safety ya. Selama ini nanti tinggal kontak ya kalau kapan mau dilakukan, nanti saya akan datang ya, melihat ya, meskipun nanti di akhirnya kalian akan membuat video ya. Video itu sebagai barang bukti bahwa kalian melakukan kegiatan pemancangan ya. Kalau gitu Bapak atau mau simpulkan pertemuan pada hari ini ya. Jadi tolong dipersiapkan baik-baik sesuai dengan schedule perencanaan pengajaran tanaman perkebunan ya yang sudah kalian buat tadi bersama kelompoknya. Kalian siapkan alat dan bahannya, terutama itu paling penting ya, jangan lupa ya. Terus jaga kesehatan karena pada hari ini ya. Silakan Jana. Pimpin doanya Jana. Ya, baik kawan-kawan. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan selamat pagi dan berjumpa di pembelajaran berikutnya ya. Oke, kalian bisa live.